Pernahkah kamu membayangkan sebuah desa di mana jumlah boneka jauh lebih banyak daripada manusianya? Di balik lembah terpencil di Pulau Shiko, Jepang, ada sebuah desa yang kisahnya begitu menyentuh, sekaligus membuat bulu kuduk merinding. Selamat datang di Nagoro, tempat yang dijuluki lembah boneka. Ini bukan cerita horor, tapi sebuah realita melankolis yang mencerminkan fenomen sosial yang jauh lebih besar. Semua ini berawal dari seorang wanita bernama Ayano Tsukimi. Pada tahun 2002, setelah bertahun-tahun merantau, Ayano kembali ke desa kelahirannya. Tapi, desa yang ia ingat sudah tidak ada lagi. Nagoro yang dulu ramai kini sunyi senyap. Penduduk lansia satu persatu telah tiada. Sementara anak-anak mudanya pergi ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kesedihan mendalam menyelimuti hati Ayano melihat desanya yang perlahan mati. Awalnya, Ayano hanya membuat orang-orangan sawah atau kakashi untuk mengusir burung dari kebunnya. Namun, saat ia menyelesaikan salah satu boneka, ia merasa boneka itu sangat mirip dengan mendiang ayahnya. Sejak saat itulah, sebuah ide lahir. Ayano mulai menciptakan boneka-boneka seukuran manusia 1x1 untuk setiap warga desa yang telah pergi atau meninggal dunia. Setiap boneka adalah perwujudan dari sebuah kenangan. Hingga saat ini, diperkirakan ada lebih dari 350 boneka yang tersebar di seluruh Nagoro. Sementara penduduk manusianya hanya tersisa kurang dari 30 orang. Boneka-boneka ini tidak hanya diam berdiri. Ayano menempatkan mereka dalam berbagai pose yang sangat hidup. Kamu bisa melihat mereka sedang menunggu bus di halte, bekerja di ladang, atau bahkan duduk rapi di dalam sebuah sekolah dasar yang sudah lama ditutup karena tidak ada lagi murid. Miriche adalah penduduk baru Nagoro yang mengisi kembali kekosongan desa. Tentu saja, boneka-boneka yang terbuat dari jerami dan kain ini tidak bisa bertahan selamanya melawan cuaca pegunungan yang keras. Karena itu, Ayano tidak pernah berhenti berkarya. Ia terus membuat boneka baru untuk menggantikan yang rusak. Memastikan populasi Nagoro tetap utuh dan bersemangat, meski hanya dalam bentuk boneka. Keunikan Nagoro ini akhirnya menarik perhatian dunia. Fotografer, pembuat film dokumenter, dan wisatawan dari berbagai negara mulai berdatangan, penasaran dengan atmosfer desa yang unik ini. Campuran antara keindahan seni, kisah yang mengharukan, dan sentuhan yang sedikit menyeramkan membuat Nagoro menjadi destinasi yang tak terlupakan. Desa ini menjadi simbol bisu dari isu depopulasi dan penuaan penduduk yang melanda banyak daerah pedesaan di Jepang. Sebagai fakta menarik, Nagoro juga dikenal sebagai Kakashi no Sato atau desa orang-orangan sawah. Akses menuju desa ini pun tidak mudah, jalannya sempit dan berliku, menambah kesan terisolasi yang justru menjadi daya tarik misteriusnya. Kisah Nagoro adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ia berbicara tentang kesedihan, kehilangan, dan isolasi. Di sisi lain, ia adalah monumen kreativitas, cinta, dan upaya seorang wanita untuk menjaga ingatan komunitasnya tetap hidup. Nagoro mengingatkan kita bahwa di sudut-sudut terpencil dunia, ada kisah-kisah luar biasa yang menunggu untuk ditemukan. Sebuah desa yang seolah mati, namun hidup kembali melalui senyuman kain dan mata kancing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah unik lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.